Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Abi, Umi, serta para sahabat Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara dimanapun berada. Dengan rasa bangga dan hormat, kami sampaikan pembawa materi pada Ramadan ke-26 ini oleh Ustazah Anissa Putri Kartika, MPD. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, tiada kata seindah kata yang patut kita ucapkan sebagai seorang hamba yang lemah selain kalimat puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat-umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita hari ini yang berhadir dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan memberikan tausiah yang berjudulkan kata-katamu adalah cerminan dirimu. Ya, dalam firman Allah yang berbunyi wa qulu linnasi husna, yang artinya serta berkata baik kepada manusia, surah Al-Baqarah ayat 83. Maka tidak akan keluar dari orang yang baik kecuali ucapan yang baik. Kata-katamu adalah cerminan dirimu. Bagaimana kata-katamu keluar dari lisanmu, begitulah dirimu sesungguhnya. Maka sebenarnya di dalam Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memikirkan terlebih dahulu perkataan apa yang akan kita keluarkan sebelum kita mengucapkannya. Nah, bila sekiranya perkataan itu akan mendatangkan manfaat, bolehlah kita utarakan. Akan tetapi jika akan mendatangkan mudaratnya, artinya bahaya untuk diri kita ataupun akan menyakiti orang lain, maka lebih baik kita untuk berpikir-pikir terlebih dahulu. Nah, sebagaimana juga yang dikatakan dalam hadis yang artinya, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling kau takutkan kepadaku? Nah, beliau menjawab, ini, sambil memegang lisannya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sering lalai terhadap lisan kita. Itu hal yang sangat kecil. Hal yang sangat kecil, hal yang selalu kita sepelekan. Dengan lisan kita bisa melukai orang. Tidak melukai itu dalam artian kita tidak harus menusuknya gitu ya. Kita tidak harus melakukan kekerasan, tapi dengan lisan kita bisa melukai hati orang. Kita mesti sadar bahwa apa saja yang keluar dari lisan kita ini, nah, akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap sesuatu yang kita kerjakan bukan hanya sekedar lisan gitu ya, bukan hanya sekedar lisan, tetapi apapun yang kita kerjakan itu semua dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nantinya. Benar ya? Nah, dan tidaklah ada satu ucapan yang keluar dari lisan kita melainkan terdapat malaikat yang mengawasi kita, yang selalu mencatatnya. Jadi sekali saja kita berbicara seperti yang saya lakukan saat ini, kalau ada yang menyinggung perasaan orang lain, itu sudah dicatat. Baik itu niatnya ataupun perkataan yang saya ucapkan sama kalian, itu sudah dicatat. Selalu dicatat. Itu seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulutnya akan menambah pening di kepalanya, sedangkan tersandung kakinya akan sembuh perlahan-lahan. Begitulah tajamnya lisan yang harus kita jaga ini. Nah,
Nah, begitu banyak kebaikan yang disebabkan oleh lisan, tapi banyak pula kerusakan dan kesengsaraan yang ia akibatkan. Ya. Nah, kala lisan kita enggan untuk berbicara baik, maka saat itulah kita lebih baik diam daripada kita harus menyakiti hatinya, gitu ya. Daripada kita harus menyakiti hati lawan jenis. Nah, selama di bulan Ramadan ini, dengan begitu kita tidak hanya puasa menahan dahaga saja, menahan lapar, menahan haus, ya, tapi kita juga harus bisa menahan lisan kita. Bagaimana cara kita bisa menggunakan lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, seperti itu. Nah, dalam kitabnya Ihya Ulumiddin mengemukakan itu ada 14 macam bahaya lisan ataupun lidah kita yang harus kita perhatikan, ya, yang harus diperhatikan oleh manusia. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu perkataan yang tidak bermanfaat yang bisa membuat hati kita menjadi kasar. Jadi Allah itu sangat baik sama kita. Dia menciptakan kita punya akal, dia menciptakan kita punya hati, dia menciptakan lisan kita. Itu semua memiliki keterikatan yang khusus seperti itu. Jadi ketika kita bisa menjaga lisan kita, maka hati kita juga pasti bisa terjaga. Terus mereka yang banyak omong, maka ia yang banyak bohong, seperti itu. Jadi ketika kita terlalu banyak untuk berbicara, kan banyak ya dalam kehidupan sehari-hari, itu sering kita temuin orang-orang yang terlalu banyak dalam berbicara tapi hasilnya tidak ada, seperti itu ya. Nah, terus menyebabkan pertengkaran dan dendam kesumat. Wah, ini sangat berbahaya ya. Jadi ketika kita mengadu domba satu sama lain, maka itu bisa menyebabkan pertengkaran dan juga dendam. Makanya dilarang sekali kita untuk menggibah gitu ya, menggibah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka daripada itu, mari kita sama-sama menjaga lisan kita selama di bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri tausiah saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.